Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Arkan. Saya dari kelas J2 Akuntansi dengan PM 10221134, mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan menjelaskan laporan penelitian saya yang berjudul Efektivitas Peran Internal Audit dalam Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan. Di sini ada latar belakang. Kecurangan adalah tindakan yang tidak beretika untuk memberikan keuntungan pada pihak tertentu dan dapat merugikan pihak lain juga. Pada laporan keuangan, tindak kecurangan dapat dilaksanakan dengan menghilangkan data informasi keuangan atau pengungkapan yang bersifat material sehingga memicu kesalahan pengambilan keputusan oleh pengguna laporan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa tingkat kecurangan yang ada di entitas bisnis dan yang ada di pemerintahan Indonesia masih relatif tinggi. Secara global, masalah kecurangan secara serius dihadapi oleh beberapa perusahaan besar yang ada di dunia seperti WorldCom. Selanjutnya ada rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, sejauh mana peran internal audit dapat mengidentifikasi risiko kecurangan dengan tepat. Yang kedua, bagaimana implementasi rekomendasi yang dihasilkan oleh internal audit dalam mengurangi potensi kecurangan. Yang ketiga, apakah hubungan antara internal audit dan manajemen mendukung transparansi dan keefektifan pencegah kecurangan. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah metodologi penelitian, menilai sejauh mana internal audit mampu mendukung perusahaan dalam mematuhi standar kepatuhan dan kebijakan yang relevan. Yang ketiga, mengukur keberhasilan implementasi rekomendasi internal audit oleh manajemen untuk mengatasi risiko kecurangan. Manfaat penelitian ini adalah dapat mengidentifikasi kelemahan dalam proses internal yang dapat dievaluasi dan ditingkatkan, memberikan wawasan tentang sejauh mana sumber daya internal audit digunakan secara efisien, meningkatkan kredibilitas internal audit di mata pemangku kepentingan. Selanjutnya ada kajian pustaka. Dalam kajian pustaka ini akan membahas teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, dimulai dari pengertian umum sampai pada pengertian yang fokus pada permasalahan yang akan dibahas untuk menjelaskan informasi yang relevan sehingga dapat menjadi sebuah acuan dasar teori untuk objek yang mau diteliti. Di sini ada 5 kajian pustaka. Yang pertama, audit internal, kecurangan keuangan, internal audit, efektivitas internal audit, dan mengembangkan efektivitas. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, audit internal. Audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Selanjutnya, kecurangan keuangan. Kecurangan keuangan adalah salah satu tindakan triki untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal. Umumnya untuk mencapai keuntungan finansial, terjadinya kecurangan menimbulkan besarnya biaya ekonomis pada organisasi dan lingkungan. Internal audit. Internal audit merupakan fungsi penilaian independen yang dibentuk dari dalam perusahaan untuk menguji dan mengevaluasi seluruh aktivitas operasi dan non-operasi. Efektivitas internal audit. Menentukan seberapa optimal internal auditor dalam menjalankan fungsinya. Memakai efektivitas berkaitan dengan kinerja maksimum yang diberikan oleh internal auditor. Efektivitas peran internal audit mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi dalam rangka membantu manajemen dan direktur untuk meningkatkan pengendalian internal dan proses tata kelola yang baik. Dan selanjutnya adalah mengembangkan efektivitas.
Besarnya risiko kecurangan menuntut seluruh entitas bisnis mengembangkan dan mengoptimalkan strategi pencegahan dan deteksi kecurangan yang tepat. Usaha tersebut bertujuan untuk meminimalisir biaya yang dikeluarkan perusahaan akibat adanya kecurangan. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, tentu entitas perlu diperhatikan lagi efektivitas internal auditor dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Efektivitas berkaitan seberapa optimal internal auditor dalam menjalankan fungsinya. Selanjutnya ada model penelitian. Model penelitian ini digunakan model kualitatif, di mana bentuk kualitatif ini digunakan untuk meneliti, mengemukakan, mengembangkan, dan juga melihat kebenaran dalam suatu pengetahuan yang dilakukan dengan suatu model yang ilmiah. Selanjutnya ada pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif, yaitu pendekatan yang berupa memahami gejala sedemikian rupa dengan menampilkan segala hal yang bersifat kuantitatif, sehingga gejala-gejala yang ditemukan tidak mungkin diukur oleh angka-angka, tetapi melalui penafsiran logis teoris yang berlaku atau terbentuk begitu saja karena realitas yang baru yang menjadikan indikasi signifikan terciptanya konsep baru. Alasan peneliti menggunakan penelitian ini ialah untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah skeptisme profesional, independensi, dan kompetensi sebagai variabel independen terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan atau fraud sebagai variabel dependennya. Subjek penelitian ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI di wilayah Bandung. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Di sini ada 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama, survei, observasi, dan wawancara. Survei adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pertanyaan yang diajukan kepada responden. Survei dapat dilakukan melalui wawancara langsung, kuesioner tertulis, atau survei online. Yang kedua, observasi melibatkan pengamat langsung terhadap subjek atau kejadian yang sedang diteliti. Observasi dapat dilakukan dengan cara partisipatif, penelitian terlibat secara aktif, atau non-partisipatif, peneliti hanya sebagai mengamati. Yang terakhir, wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon. Metode analisis data adalah tahapan dari proses penelitian di mana data-data yang telah dikumpulkan akan dilakukan proses analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Nantinya dari metode analisis data akan menghasilkan output atau keluaran hasil yang bisa menjadi rekomendasi untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian. Ada 3 metode analisis data yang sering digunakan. Yang pertama, analisis regresi, analisis tekstual, analisis multivariat. Analisis regresi digunakan untuk memahami hubungan antara satu atau lebih variabel independen, faktor penyebab, dan variabel dependen, hasil atau output. Metode ini dapat membantu dalam memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Analisis tekstual. Metode ini digunakan untuk menganalisis teks seperti dokumen, wawancara, atau tujuan bebas. Ini mencakup teknik seperti analisis isi, analisis naratif, dan analisis tema. Analisis multivariat digunakan ketika ada lebih dari 2 variabel yang dipertimbangkan secara bersamaan
Metode ini mencakup teknik seperti analisis faktor, analisis cluster, dan analisis diskriminan. Alasan menulis judul ini karena saya berfokus pada deskripsi fenomena yang dikaji sehingga tidak melibatkan angka atau statistik. Artinya pendekatan penelitian yang saya gunakan berusaha untuk memahami dan menggambarkan fenomena secara rinci. Dalam upaya ini saya berinteraksi secara mendalam dengan para informan untuk memperoleh data yang akurat dan faktual. Sekian penjelasan laporan penelitian saya. Apabila ada salah kata dan kalimat mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.